Panganjali. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kita senantiasa diberi kelancaran. Untuk kelas, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah kalian hadir semuanya atau ada yang tidak hadir? Untuk yang pertama, absen 1, penonton sukses ini apakah hadir? Bu Guru. Hadir ya. Yang kedua, Ketua Payanti. Hadir Bu. Hadir. Yang ketiga, Pemang Widiantari. Hadir Bu. Yang keempat, Putri Takeswari. Hadir Bu. Hadir Chandra Siwi. Hadir Bu. Dewi Dia Chandrayani. Hadir Bu. Desi. Hadir Bu. Madi Hapsari. Hadir Bu. Nah, semuanya hadir ya, semuanya rajin. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian, walaupun kita belajar secara tatap muka, kalian harus menerapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan ya, agar kita semua terhindar dari virus corona ya. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian dan mengenang jasa para pahlawan, di sini Bu Guru akan mengajak kalian menyanyikan lagu wajib nasional dan membangkitkan semangat nasionalisme kalian, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri ya, karena kita nyanyi bersama-sama. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian lagi, di sini Guru akan mengajak kalian untuk tepuk PPK. Nah, di antara kalian siapa yang ingin memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK? Ya, silakan Pak Yanti, pimpin teman-temannya. Dari sini ke depan saja ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Pak Yanti, beri tepuk tangan kepada Pak Yanti ya. PPK. Nah, anak-anak yang lain silakan duduk ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, tema apa ya yang ingin anak-anak pelajari pada hari ini? Sumpah Pemuda. Pemuda ya, semuanya setuju ya dengan tema itu ya? Setuju. Ya, baik. Jadi kita akan pastikan ya pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan tema Sumpah Pemuda dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN dan matematika. Nah, di mana materinya itu di bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian kita akan belajar juga tentang makna dari isi Sumpah Pemuda tersebut. Kemudian di matematika kita akan belajar mengenai konsep pengurangan dan penjumlahan bilangan, yaitu 3 angka ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks cerita anak-anak mampu menyebutkan nama tokoh cerita
dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan tanya jawab, anak-anak mampu memberikan argumentasi tentang latar setiap tokoh cerita anak dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, anak-anak mampu menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak video dan berdiskusi, anak-anak mampu menjelaskan makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dengan tepat. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru, anak-anak mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengulangan bilangan sampai 3 angka dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan menyimak video, anak-anak mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai angka 3 dengan tepat. Nah, di sini guru mempunyai suatu cerita ya. Judulnya itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, di sini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk membaca teks cerita ini. Nah, siapa di antara kalian yang mau membaca teks cerita ini? Ya, Desi, silakan. Itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Perkenalkan, namaku Andi. Aku seorang siswa di SD Muara Tanjung. Hari ini merupakan pertama kalinya aku belajar di sekolah ini. Sebelumnya, aku bersekolah di SD Mekarwangi di daerah Bogor. Kepindahanku kali ini dikarenakan ayah yang ditempatkan ke kota ini oleh dinas tempatnya bekerja. Awalnya, aku sempat merasa takut dan khawatir di tempat baru ini. Tak ada orang yang kukenal, baik di sini kecuali ayah dan ibu. Selain itu, aku pun bukan orang yang bisa dengan mudah menyatu dengan lingkungan baru dan menemukan teman dengan cepat. Aku khawatir prestasiku akan jatuh di tempat baru ini. Tapi, tadi pagi ketika aku memperkenalkan diri di kelas, aku melihat wajah teman-teman baruku sangat antusias. Awalnya, aku sempat khawatir akan paras Cinaku yang bagi sebagian orang dianggap akan menimbulkan masalah. Tapi sepertinya teman-temanku tidak peduli ketika aku menyampaikan kekhawatiranku itu padanya. Aku ingat dengan jelas perkataannya. Jangan ungkit-ungkit masalah itu. Kita semua sama di sini. Entah itu Cina, Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Minahasa, Flores, Papua, atau yang lainnya. Kamu itu saudaraku dan temanku. Aku menyayangi dan menghormatimu sebagai saudara, kata Alinda. Baik, terima kasih ya Desi sudah lancar membacanya. Nah, selanjutnya ada lanjutannya anak-anak. Siapa yang ingin melanjutkan membaca teks cerita tersebut? Ya, Sari silakan. Kata-kata itu dengan jelas terngiang di kepalaku. Sejak saat itu, aku semakin mantap bahwa identitasku tidak akan membawa masalah di sini. Di sini aku sungguh merasakan semangat Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tak ada lagi masalah yang muncul akibat keberagaman, karena kami semua paham betul indahnya keberagaman agama, etnis, dan budaya. Teman-teman yang lain yang kebetulan mendengar percakapan kami pun menganggukkan kepala. Bagi mereka tak ada masalah dengan identitas dan latar belakang seseorang. Bagi mereka, kami semua adalah saudara, dan jelas mereka ingin aku pun bertindak dan berpikir demikian. Rupanya pemikiran ini sudah menjadi budaya masyarakat di daerah ini. Tak boleh ada lagi perpecahan yang terjadi hanya karena perbedaan identitas. Justru perbedaan akan mendatangkan kehangatan dan keindahan jika dikelola dengan baik. Kita tak harus berperang atau mengumbar kebencian hanya karena kita berbeda. Tapi melalui perbedaan, kita bisa belajar mencintai, menghargai, dan melindungi sesama kita. Karena kita semua pada dasarnya satu saudara dalam Tuhan. Baik, terima kasih ya Sari sudah membacakan lanjutan teksnya. Jadi setelah anak-anak menyimak dari yang dibacakan oleh Desi dan juga Halsari dan kalian membaca sendiri dalam hati, nah Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa isi dari teks yang telah kalian baca? Iya, tentang persatuan ya, di mana Andi tersebut dia memiliki paras yang Cina, tetapi teman-temannya tetap mengajak dia dan menghormati dia ya, dan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kita berbeda tetapi kita tetap satu ya. Nah, dari yang kalian
lagi? Andi dan Ayunda. Iya, benar sekali ya, ada Andi dan juga ada Ayunda. Nah, menurut kalian bagaimana ya watak dari tokoh Andi dan Ayunda tersebut? Baik ya, baik sekali ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai watak setiap tokoh, di mana watak setiap tokoh cerita itu ada 3 ya. Watak setiap tokoh dalam cerita merupakan sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita tersebut. Nah, watak dalam tokoh tersebut dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Ada yang pertama ada protagonis, di mana tokoh protagonis ini memiliki sifat yang baik. Kemudian yang kedua ada watak tokoh antagonis, di mana tokoh antagonis ini memiliki sifat yang pemarah ya, yang berselisih dengan tokoh si protagonis. Nah, kemudian yang terakhir ada tokoh tritagonis, yang mana tokoh tritagonis ini memiliki sifat yang baik dan menjadi penengah di antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, sampai di sini menurut kalian Andi dan Ayunda tersebut termasuk ke dalam watak tokoh apa ya? Protagonis. Ya, benar sekali ya. Jadi dia memiliki watak yang protagonis karena dia baik hati ya. Yang selanjutnya, nah di sini Ibu memiliki beberapa gambar ya, ada 3 gambar bisa. Nah, Ibu ingin anak-anak mengamati ketiga gambar tersebut ya dengan baik, dan nanti Ibu akan menanyakan perihal ketiga gambar tersebut. Silakan diamati terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, apakah sudah selesai mengamati ketiga gambar tersebut anak-anak? Sudah ya. Nah, gambar pertama diperhatikan. Nah, apa isi dari gambar pertama tersebut? Peta Indonesia. Iya, peta Indonesia ya. Ini merupakan peta dari Indonesia. Kemudian yang gambar kedua itu ada gambar apa anak-anak? Iya, ada macam-macam suku ya, banyak sekali ya, ada macam-macam sukunya. Dan kemudian yang ketiga itu gambar apa anak-anak? Ya, penggunaan bahasa Indonesia ya, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dilihat dari gambar yang pertama, itu merupakan peta Indonesia, di mana peta Indonesia ini merupakan berisi tentang wilayah atau kepulauan yang menjadi tempat tinggal kita ya, di mana tempat tinggal kita itu adalah tanah air Indonesia, atau lahir di tanah air Indonesia. Kemudian lihat yang kedua, di sana ada berbagai macam suku. Nah, dengan Indonesia itu memiliki beragam kepulauan yang memiliki banyak pulau, otomatis Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda ya, sehingga di situ terdapat suku bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, dengan berbagai macam suku bangsa, tentu mereka mempunyai bahasa yang masing-masing ya, bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi walaupun dia memiliki bahasa daerah yang masing-masing, kita tetap dapat berkomunikasi dengan sesama mereka ya, walaupun berbeda, dengan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah anak-anak mengamati ketiga gambar ini dan mendengarkan penjelasan dari Ibu terkait dengan ketiga gambar ini, nah jadi menurut kalian apa ya kesimpulan dari ketiga gambar ini? Iya, berkaitan dengan Sumpah Pemuda ya, benar sekali Desi. Setelah anak-anak mengamati ketiga gambar ini yang merupakan cerminan dari atau isi yang ada dalam Sumpah Pemuda. Nah, apakah anak-anak tahu apa ya isi dari Sumpah Pemuda tersebut? Siapa yang ingin membacakan isi dari Sumpah Pemuda? Ya, kita silakan. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Ya, benar sekali ya, beri tepuk tangan dulu pada kita. Nah, berdasarkan isi dari Sumpah Pemuda tersebut sangat mencerminkan ya dari gambar yang telah anak-anak amati sebelumnya, di mana Sumpah Pemuda yang pertama itu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Jadi kalian harus mencermati ya bahwa kita itu terlahir di tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dengan berbagai
tetapi kita tetap satu ya, itu suku bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan suku bangsa yang beragam, bahasa daerah kita juga beragam, tetapi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya. Nah, Citra Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk mempersatukan kita, di mana Indonesia itu kan memiliki berbagai keanekaragaman ya, karena dia memiliki banyak sekali pulau. Jadi, Citra Sumpah Pemuda ini ditujukan untuk kalian agar tetap menjaga persatuan kita di tengah perbedaan yang ada. Di mana Sumpah Pemuda ini diterbitkan itu tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lagi terkait makna dari Sumpah Pemuda, Ibu Guru mempunyai video yang dapat kalian amati ya, dan kalian simak dengan seksama. Nanti Ibu Guru akan bertanya terkait isi dari video yang telah anak-anak simak. Jadi simak baik-baik. Di sini kakak akan menjelaskan makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang pertama, makna satu nusa. Nusa artinya pulau atau wilayah. Satu nusa berarti satu wilayah atau satu tanah air. Indonesia adalah negara kepulauan, yaitu negara yang wilayahnya memiliki banyak pulau. Kemudian, makna satu bangsa. Bangsa ialah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarah. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda. Meski begitu, tetap merupakan satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Yang terakhir, makna satu bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, artinya bahasa yang bisa mempersatukan setiap bangsa Indonesia. Meski setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing, bangsa kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, setiap suku bangsa dapat berkomunikasi, saling mengenal satu sama lain. Gimana nih materi sebelumnya? Kalian sudah paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Adik-adik tahu nggak kapan Sumpah Pemuda itu terjadi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertempat di Gedung Indonesia Global yang sekarang dikenal dengan Gedung Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini menghasilkan ikrar atau sumpah yang berisi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sudah selesai ya anak-anak menyimak videonya? Nah, baik, untuk menguji pemahaman kalian terkait video yang anak-anak simak, Ibu Guru akan membentuk kalian ke dalam kelompok ya. Di sini Ibu Guru akan tentukan kelompoknya. Kelompok yang pertama ada Taris, Payanti, Desi, dan juga Widya ya. Kelompok kedua ada Widyantari, Hita, Yuni, dan juga Hafsari. Silakan anak-anak duduk sesuai kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada slide juga. Di sana ada isi dari LKPD-nya. Silakan kalian isi identitas di LKPD-nya dan kalian kerjakan ya LKPD-nya terkait makna isi Sumpah Pemuda berdasarkan video yang kalian simak tadi. Silakan berdiskusi dengan temannya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana kelompok satu ada masalah?
Juga ya, jangan dilanjutkan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, jadi sekarang Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Ya, silakan tadi dari kelompok 1. Silakan lebih ke depan ya, dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, jadi hasil presentasi dari kelompok kami untuk yang pertama itu isi Sumpah Pemudanya membahas tentang tanah air Indonesia. Jadi maknanya kita berada di Indonesia, memiliki banyak pulau, tapi tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian isi Sumpah Pemuda yang kedua terkait dengan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya banyak pulau, jadi ada banyak suku bangsa yang berbeda, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai keragaman tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan bahasa Indonesia. Jadi dengan banyaknya suku bangsa, ada banyak macam bahasa daerah. Jadi dari keberagaman bahasa daerah itu kita harus tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Sari. Itu merupakan hasil diskusinya dengan sangat percaya diri ya. Untuk membandingkannya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, silakan dilihat tadi perwakilan dari kelompok 2 ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi bersama kelompok saya, yaitu kelompok 2. Nah, yang pertama itu isi Sumpah Pemuda yang pertama itu tanah air Indonesia. Maknanya itu adalah karena tanah air Indonesia itu memiliki banyak pulau. Nah, yang kedua itu adalah isi Sumpah Pemuda yaitu bangsa, di mana Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa. Nah, yang ketiga itu adalah bahasa, di mana maknanya itu adalah bangsa Indonesia itu memiliki banyak bahasa di kita. Bahasa, tapi tetap memakai bahasa utama yaitu bahasa Indonesia. Ya, benar sekali ya. Bentuk tangan tadi. Baik, dari hasil kedua kelompok tadi hampir sama ya jawabannya. Jadi dapat disimpulkan isi atau makna dari isi Sumpah Pemuda tersebut. Yang pertama itu ada satu nusa yang merupakan tanah air Indonesia. Yang kedua ada satu bangsa ya. Walaupun kita beda suku bangsa, tapi kita tetap satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Yang ketiga ada satu bahasa, walaupun memiliki beraneka ragam bahasa daerah, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Beri tepuk tangan dulu kepada kalian semua ya. Nah, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya semula. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan tadi, nah Ibu lihat Mas Sari terlihat murung ya di belakang sana ya, jadi kurang semangat rupanya. Nah, di sini untuk membangkitkan semangat dari Mas Sari dan anak-anak yang lainnya, mari kita lakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangatnya akan Ibu pimpin, yaitu tepuk semangat. Semangat. Oke, diulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan ya. Jadi sudah mulai tersenyum ya di belakang sana ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Di sini Ibu punya gambar dan juga suatu permasalahan yang mana akan nanti anak-anak selesaikan dalam
LKPD yang Ibu akan berikan nanti ya secara individu. Nah, bisa diamati terlebih dahulu gambarnya anak-anak. Di situ ada gambar kutu dan juga ada pamannya ya, dan ada sebuah kendang yang banyak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD yang akan kalian kerjakan sesuai dengan gambar yang ada pada slide ya. Nah, bisa diamati anak-anak, di sana terdapat sebuah permasalahan di mana Putu yang merupakan masyarakat suku Bali memiliki alat musik kendang sebanyak 150 buah. Ternyata banyak ya yang punya kendang. Nah, kemudian pamannya memberikan ia lagi kendang sebanyak 102 buah. Nah, berapakah kendang yang dimiliki Putu sekarang ya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu Guru mempunyai sebuah video yang dapat kalian simak ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan disimak ya, anak. Soal cerita penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, pertama kalian harus tahu dulu kata kunci dari penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, berikut kata kunci dari penjumlahan. Biasanya di penjumlahan itu suka ada kata kunci seperti berikut: digabung, diberi lagi, ditambah lagi, seluruhnya, datang lagi, memberi lagi, kemudian diberi, dan yang lainnya. Nah, jika ada kata-kata ini, maka otomatis soal cerita tersebut berupa penjumlahan. Kalian ingat ya, ini kata kunci dari penjumlahan. Sedangkan pengurangan ada juga kata kuncinya, yaitu diminta, dijual atau terjual, ada juga dipinjam, diberikan kepada, ataupun selisih. Nah, ini adalah kata kunci dari pengurangan. Kalian harus mengetahui nih kata kunci dari penjumlahan dan juga pengurangan agar lebih mudah kalian menentukan penyelesaian soal tersebut, apakah dijumlah atau dikurangi. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal cerita tentang penjumlahan. Kakak mempunyai 1470 buah kelereng. Kemudian diberi lagi oleh kakaknya sebanyak 1246 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng kakak sekarang? Oke, pertama di sini kalian harus mencari kata kunci dulu. Nah, karena sudah ada kata kuncinya, di sini ada kata-kata diberi lagi atau jumlah ya. Nah, diberi lagi ini adalah kata kunci dari penjumlahan. Otomatis cara menyelesaikannya adalah dengan penjumlahan. Maka kita jawab nih, 1470 ditambah 1246. Cara penjumlahannya boleh cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Nah, agar lebih mudah, kita gunakan cara yang bersusun pendek seperti berikut ini. Kita bersusun pendek. Kita jumlahkan dulu satuannya. 0 tambah 6 hasilnya 6. 7 tambah 4 hasilnya 11. Satunya kita simpan di sini, satunya lagi kita simpan di atas. Setelah ini baru kita jumlahkan 1 tambah 4 5. 5 tambah 2 7. Kita tulis di sini 7. 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka 1470 ditambah 1246 itu hasilnya 2716. Jadi bisa kita simpulkan jumlah kelereng Raka sekarang adalah 2716 butir kelereng.
Selanjutnya adalah contoh soal cerita pengulangan. Berikut adalah soalnya. Jumlah desa di Kabupaten Bogor ada 1.434 desa. Sedangkan di Sukabumi ada 1.386 desa. Berapa selisih banyak desa di Bogor dan Sukabumi? Nah, di sini kata kuncinya adalah selisih. Berarti kalau ada kata selisih atau terjual itu artinya penukaran. Berarti tinggal kita kurangi aja. 1.434 dikurangi 1.386. 4 dikurangi 6 tidak bisa ya. Berarti kita pinjam dari 3 sebanyak 1 puluhan. Berarti ininya berubah menjadi 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Yang tiganya karena sudah dipinjam berarti tersisa 2 dikurang 8 tidak bisa, berarti kita pinjam dari angka 4 berubah menjadi 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Kemudian 4-nya karena sudah dipinjam berarti 3 kurang 3 0 ya, gak usah kita tulis. 1 kurang 1 0. Nah, tidak bisa kita tulis juga. Berarti selisihnya adalah 48. Maka selisih banyak desa di Bogor dan Sukabumi adalah 48 desa. Sudah selesai anak-anak menyimak videonya? Sudah. Baik, setelah kalian menyimak video tersebut, sekarang kalian kerjakan ya LKPD yang telah Ibu bagikan sesuai dengan apa yang kalian simak. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu kalian sampai 10 menit ya. Karena sudah 10 menit, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil pekerjaan kalian ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Ibu berikan tadi. Siapa yang ingin membacakan hasil pekerjaannya? Ya, Bu Yanti, silakan. Tutu yang merupakan masyarakat suku Bali memiliki alat musik kendang sebanyak 150 buah. Kemudian pemainnya memberikan lagi kendang sebanyak 102 buah. Berapa banyak kendang yang dimiliki Tutu sekarang? Jadi penyelesaiannya itu adalah 150 buah ditambah 102 buah kendang. Hasilnya 252 buah kendang. Jadi banyak kendang yang dimiliki oleh Tutu sekarang adalah 252 buah kendang. Ya, benar sekali ya, bertepuk tangan kepada Pak Yanti. Nah, sekarang kita akan bahas bersama ya anak-anak. Di sana terdapat bahwa Putu memiliki alat musik kendang sebanyak 150 buah. Jadi kita tulis 150 buah ya. Kemudian pamannya memberikan ia lagi kendang sebanyak 102 buah. Berarti dia digabungkan ya. Nah, 102 buah ditulis di bawah 150-nya. Kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan penjumlahan tersusun ya. Nah, di sana berapa kendang yang dimiliki Putu sekarang? Berarti kita gabungkan ya kendang yang dimiliki Putu semula dengan kendang yang diberikan tadi oleh pamannya. Jadi kita jumlahkan. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu dimulai dari satuannya ya. Karena 0 ditambah dengan 2 hasilnya berapa? 2. Ya, selanjutnya berlanjut ke nilai puluhannya. 5 ditambah dengan 0 hasilnya 5. Nah, selanjutnya peratusannya ya. 1 ditambah dengan 1 2. Jadi banyaknya kendang yang dimiliki Putu sekarang itu adalah 252 buah ya. Benar ya jawabannya yang dikemukakan oleh Pak Yanti. Anak-anak yang lain bagaimana? Apakah hasilnya sama? Sama.
kegiatannya. Nah, dari kegiatan yang anak-anak lakukan tadi, apakah anak-anak mengalami kesulitan selama melakukan kegiatan tersebut? Tidak. Semuanya paham terkait materinya? Paham. Pintar-pintar sekali ya, berarti anak-anak ibu sudah paham terkait semua materi yang telah kita lalui tadi. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian yang dikerjakan secara individu ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan soal evaluasinya dari secara mandiri ya. Jadi ibu beri waktu kalian selama 20 menit. Silakan dikerjakan dengan serius. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Namun di sini ibu akan mengingatkan kalian untuk berlaku jujur ya, karena kalian akan memeriksa jawabannya sendiri. Jadi ibu harap kalian jujur memeriksanya dan tidak ada yang membenahi jawaban kalian ya setelah dibahas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari soal yang pertama. Silakan Tarif. Baik Ibu. Nomor 1, kelinci bertemu dengan kura-kura. Kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Kelinci mengatakan kalau kura-kura pasti kalah melawan dirinya. Kura-kura hanya tersenyum. Isi bacaan tersebut adalah A. Kelinci cerdik, B. Kelinci sombong, C. Kelinci pemarah, D. Kelinci penyabar. Jawabannya B, Ibu, kelinci sombong. Ya, benar sekali ya, jawabannya B, kelinci sombong. Karena dia menantang si kura-kura untuk lomba lari ya. Nah, yang kedua, silakan Upayati. Baik Ibu. Ia menonton televisi sampai larut malam. Akhirnya ia bangun kesiangan. Ia terlambat sampai di sekolah. Tanaman yang tepat untuk Ina adalah A. Salah sendiri, itu akibat kaos suka begadang. B. Sekali-sekali tidak apa-apa berbuat seperti itu. C. Ina harus dimarahi. D. Sebaiknya Ina jangan tidur larut malam karena merugikan diri sendiri. Jawabnya D. Ya, benar sekali ya, jawabannya D. Itu sebaiknya Indah jangan tidur terlalu malam karena merugikan diri sendiri. Jadi anak-anak juga jangan tidur terlalu larut malam ya. Nah, selanjutnya soal yang nomor 3, silakan Widiatari. Suatu hari yang cerah, seekor katak sedang melihat kerbau. Katak iri dengan kerbau. Katak berusaha untuk mengembangkan badannya agar bisa seperti badan kerbau. Namun usaha yang dilakukan katak sia-sia karena tidak bisa menyamai badan kerbau. Cerita di atas menjabarkan katak yang memiliki sifat A. curang, B. jahat, C. dengki, D. sombong. Jawabannya C. Bu, dengki. Ya, benar sekali ya, jawabannya C, dengki karena kata ini dengan si kerbau ya. Nah, apakah anak-anak yang lain sama jawabannya seperti Widiatari? Sama ya. Nah, lanjutkan soal nomor 4 kita. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal A. 17 Agustus, B. 21 April, C. 10 November, D. 28 Oktober. D. 28 Oktober Ibu. Ya, benar ya, jawabannya 28 Oktober. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Apakah sama jawabannya? Sama. Oke, dilanjutkan soal nomor 5 ya. Widya, silakan. Di sekolah ada Tina yang berasal dari Jawa Tengah, Heru dari Kalimantan Barat, dan Bagas berasal dari Jawa Timur. Walaupun demikian, mereka harus hidup dengan A. Hidup dan bersahabat, B. Sendiri-sendiri, C. Tidak mau berteman, D. Pilih-pilih teman, A. Rukun bersahabat. Ya, benar sekali ya. Jawabannya A, yaitu rukun dan bersahabat. Yang selanjutnya nomor 6, silakan Desi. Baik Ibu, 1 nusa berarti 1 A. tanah air, B. bahasa, C. budaya, D. kesatuan. Jawabannya A. Ibu, tanah air. Ya, benar sekali ya. Satu nusa itu berarti bermakna satu tanah air. Nah, silakan anak diberi tanda pada jawaban kalian jika benar dan beri tanda salah pada jawaban yang jika jawaban anak-anak salah ya. Nah, dilanjutkan soal nomor 7. Silakan Hafsari. Berikut ini yang tidak termasuk isi Sumpah Pemuda adalah C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbudaya yang satu, budaya Indonesia. Iya, benar sekali ya. Jadi itu bukan termasuk dari isi Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya soal nomor 8, Yunis, dipersilakan. Sophia mempunyai 139 burung dara. Sebanyak 42 burung dara dijual. Berapa banyak burung dara Sophia sekarang? Jawabannya C.
jawabannya anak-anak? Satuan. Ya benar ya, jawabannya D, itu satuan. Selanjutnya yang nomor 10, terakhir ya. Hari ini Bu Rani berhasil menjual 245 kue bolu. Kemarin ia hanya menjual 150 kue bolu. Berapakah kue bolu yang dijual ibu seluruhnya? Ya jawabannya A ya. Jadi itu termasuk operasi hitung apa anak? Penjumlahan. Ya, penjumlahan. Nah, setelah membahas soal ini, apakah anak-anak ada yang betul semua? Ya. Ternyata Widya, bagaimana dengan Widya? Salah satu ibu. Ya, salah satu ya, tidak apa-apa ya Widya, sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi hasil dari soal evaluasi ini, anak-anak semuanya pintar-pintar ya, sudah memahami walaupun ada yang satu orang yang salah satu, tidak apa-apa ya. Tangan pada diri kalian sendiri. Nah, silakan dikumpulkan ya soal evaluasinya. Baik, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang watak tokoh dalam cerita, yang mana watak tokoh dalam cerita tersebut merupakan sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut, di mana watak tokoh dibedakan menjadi 3 ya. Apa saja anak-anak? Protagonis, antagonis, dan antagonis. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita juga belajar mengenai Sumpah Pemuda yang terdapat 3 ikrar yang mencerminkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, di mana ikrar tersebut bertujuan untuk mempersatukan Indonesia dengan identitas bangsa yang sama. Nah, kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus terus menjaga ya persatuan kita di tengah perbedaan yang kita miliki, sehingga persaudaraan masyarakat Indonesia itu tetap terjaga dan terjalin dengan kuat ya. Nah, selanjutnya kita juga belajar mengenai konsep pengurangan dan penjumlahan, di mana konsep pengurangan itu merupakan kuncinya itu adalah pengambilan ya. Sedangkan konsep operasi penjumlahan itu adalah penggabungan. Jadi sampai di situ ya anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Semuanya sudah paham ya? Sudah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru memiliki tindak lanjut pelajaran ya, akan memberikan tindak lanjut pelajaran kepada kalian, yaitu kalian baca bukunya mengenai operasi hitung, pembagian, dan juga perkalian ya. Karena tadi kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan, jadi kalian persiapkan diri kalian untuk membaca materi terkait operasi hitung, perkalian, dan pembagian ya, yang akan kita bahas minggu depan. Sudah dimengerti anak-anak? Sudah, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita awal dengan doa, kita tutup sekarang dengan doa ya. Silakan ketua kelas pada sana. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat ya. Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian ya, karena pandemi COVID-19 belum berakhir ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita akhiri sampai di sini ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru.